Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna wa faqih awladana fi din wa 'allimna ta'wil. Yang kami cintai Ibu Hajah Khairah Siregar selaku pembina pengasuh dari Majelis Taklim Sabilil Jannah. Yang kami muliakan segenap ibu-ibu macan, mak cantik, macan yang semoga selalu mendapatkan rahmat barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari mengawali pertemuan kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ini kita lihatkan, kita doakan untuk orang-orang yang kita cintai yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah terima iman Islamnya, dilapangkan kuburnya menjadi taman dari taman surga, dan semoga kita bersama mereka nantinya dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini kita niatkan, kita tuluskan hati kita. Wala hadhihi wa qulatu salihah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi sebutkan almarhum dan keluarga kita. Allahumma fir lakum warhamhum wa'afi wa'fu anhum وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم اللهم اعذهم من عذاب جهنم اللهم اعذهم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات اللهم أدخلنا الجنة الأبرار. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Untuk yang baris tengah silakan duduk yang nyaman aja, takutnya pulang-pulang kepalanya miring-miring. Kita seradak ya. Kanan kiri udah, yang ujung-ujung udah nyaman aja. Dan gak tengkleng. Nanti kalau pulang-pulang halal dibilang mama kok tengkleng gitu kan. Itu gara-gara halal dihalal, karena halal dihalalnya bermasalah. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hadis dan ayat Al-Quran yang bisa menjadi landasan kita di dalam halal di halal. Jadi kalau halal artinya halal, boleh melepaskan sesuatu yang ada pada dada kita, melepaskan sesuatu yang ada di pikiran kita, agar tersambung silaturahmi, agar bisa menghapuskan dosa, dalam hal ini dosa orang lain. Dalam ayat Al-Quran yang biasa kita baca itu, biasanya kalau habis lebaran yang dibaca oleh Ibu Soktunat itu wasari'u ila maghfirah. Ya. Di situ disebutkan tadi udah baca apa? Ada orang yang akan mendapatkan surganya Allah, yaitu orang yang bertakwa. Surganya seluas langit dan bumi. Dia mendapatkan ampunan dari Allah. Di antaranya adalah pada ayat 134 wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Satu, wal kadhiminal ghaidh artinya orang yang bisa menahan amarah. Bisa menahan amarah. Bukan dia tidak bisa marah, tapi mampu menahan amarah. Bukan posisinya dia itu tidak bisa marah, tetapi orang punya kekuasaan, punya kekuatan untuk marah tetapi bisa menahan amarah. Itu wal kadhiminal ghaidh. Orang yang akan mendapatkan surganya Allah dan dicirikan orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Apa itu wal 'afina 'anil nas? Memaafkan kesalahan orang lain. Ingat, memaafkan, bukan minta maaf. Kalau minta maaf sih
isi apa namanya gampang ya, mudahlah kalau namanya minta maaf. Mau dimaafin mau kagak, yang penting minta maaf. Bisa pakai WA, bisa telepon, bisa ketemu langsung. Tetapi memaafkan ini adalah butuh yang namanya apa? Kelapangan dada. Maka disebutkan wal ya'fu wal yasfahu dalam surat An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Apa artinya? Dan hendaklah kamu menjadi pemaaf dan berlapang dada. Tidak disebut berlapang dada, ya udah saya maafin, tapi hatinya masih dongkol, itu namanya belum berlapang dada. Di sini ada begitu, bilangnya maafin, tapi bilangnya kesalahan lo kagak bakalan gua lupain. Sekarang ini saya maafin, tapi tetap, nah gitu ya. Nah, ada begitu. Saya yakin di samping undangannya ada sih. Dendam dong. Ya itu maksud saya. Jadi ngomongnya maafin tetapi ada dendam. Sehingga disebutkan, apakah kamu tidak ingin mendapatkan ampunan Allah? Nah gitu ya. Jadi kalau ibu ingin mendapatkan ampunan Allah adalah memaafkan dan berlapang dada. Ya. Pada surat Asy-Syura ayat 40 juga disebutkan, jadilah pemaaf dan berlakulah baik. Jadi kalau udah maafin berlaku baik. Bahasanya ini halal bihalal. Kemarin kita kesel, Ibu Ita marah katakanlah kepada salah satu jamaah. Kebetulan jadi koordinator, pokoknya Ibu Ita diserahin cari rumah makan, terserah yang mahal. Yang mahal karena di sini ternyata saya lihat, wah ini harganya di sini Pak termasuk mahal. Jadi karena mahal, ini sound system aja nggak kita pakai. Ya, lebih baik buat membandingkan ya Bu ya. Ya. Suruhnya apa? Maafkan dan berlaku baiklah. Jadi walaupun sekesel-kesel kita sama orang, kalau sudah waktunya makan kita ajak makan. Kalau dia datang ke rumah kita suguhin yang enak-enak. Nah, jangan malah kita datang langsung. Ya udah saya maafin silakan pulang gitu. Pantas banget gitu. Nah, jadi suruh berlaku baik. Karena itu semua langsung pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi halal bihalal bukan cuma masalah meminta maaf, tetapi kita bisa memaafkan. Makanya di sini perintah Al-Quran suruh memaafkan, bukan tergantung orangnya. Berikutnya, coba ibu ikutin hadis saya yang saya bacakan. Irhamu. Kalau saya sebenarnya lagi nyoba, kalau Bu Fitri ngikutin saya, berarti Bu Fitri dengar suara saya. Apa itu? Irhamu. Man fil ardi. Man fil ardi. Yarhamkum. Man fis samai. Itu hadis sahih ya. Disebutkan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah oleh kalian yang ada di bumi. Siapa yang ada di bumi? Ya saudara-saudara kita. Bisa makhluk lain, apa itu? Hewan, bangsa binatang, alam semesta. Maka kata Allah, kata Rasulullah, kamu akan disayangi yang di langit. Apa artinya disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi kalau dibalik siapa yang ingin disayangi Allah, jadilah penyayang. Kepada siapa? Bahkan kepada orang yang menyakiti kita. Kita sayang sama orang yang baik sama kita, gampang atau gampang? Gampang. Biasa baik sama kita. Tetapi kita menyambung silaturahmi, menyayangi orang yang apa bahasa kita tuh? Ngeselin kita. Gampang apa enggak? Ya susah, emang susah. Tapi itu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi kita ngaji ini untuk belajar maksa melakukan kebaikan. Jangan ngikutin ego,
Jangan sok-sokan merasa lebih tua, merasa lebih kaya, merasa lebih pintar, merasa paling benar. Jadi kadang-kadang tidak mau memaafkan. Ikutin lagi hadis yang kedua. Tadi riwayat Imam At-Tirmidzi, sekarang hadis sahih riwayat Imam Muslim. Wa nazadallahu Wa ma jazallahu abdan abdan bi'afwin bi'atwin illa izzan. Tidaklah akan Allah tambahkan kepada seorang hamba pemaaf. Ingat, tidak akan ditambahkan oleh Allah kepada hamba yang pemaaf kecuali izan. Izan itu apa? Kemuliaan. Kemuliaan. Jadi kalau ibu ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, jadilah afwan. Abdan bi'afwin, seorang hamba yang pemaaf. Lagi bilang tergantung orangnya. Makanya kita ngaji tujuannya kita paksakan untuk menjadi pemaaf, ya. Hadis yang ketiga, apa bunyinya? Belum disebut. Ini hadis yang saya praktikinya agak-agak berat-berat, gampang. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sil. Man qata'aka wa'ati. Man haramaka wa'fu amman zalamaka. Satu, sil. Sil itu artinya sambunglah. Man qata'aka, orang yang memutus silaturahmi. Nah, sulit apa sulit itu? Sulit banget. Sulit. Maka sampai-sampai Rasul menyampaikan sambunglah orang yang memutus tali silaturahmi. Nah, sabilul jannah sudah pada posisi menyambung atau ya udah masa bodoh selesai. You and me apa tuh bahasa? N. Kamu dan saya itu N. Nah ini kalau kita misalkan sambung silaturahmi, apalagi beri orang yang tidak memberimu. Wa'timan haramaka, beri orang yang tidak memberimu. Saya beri Pak Ustadz, apa? Itu tukang parkir, nggak ngasih saya. Nah itu kan udah jaga. Aku banget kan udah parkir. Joknya udah ditutupin yang pakai motor biar nggak kepanasan. Bahkan pas sampai pentil-pentilnya aja diperhatiin biar nggak ada yang ngempesin kan? Tuh. Beri orang yang tidak memberimu. Kadang-kadang kita gampang memberikan hadiah kepada orang yang biasa berbagi hadiah sama kita. Tetapi coba sama orang yang pelit, medit, kikir, bakhil, apalagi itu orang. Pokoknya naudzubillah dah. Kalau sama orang kayaknya susah banget kalau mau membagi. Coba ajaran agama kita, beri orang yang tidak mau memberi kepada kita. Yang terakhir, wa'fu amman zalamaka. Berikan maaf orang yang berikan maaf orang yang menzalimimu. Memberi maaf kepada orang yang menzalimimu. Dia zalim Pak Ustaz. Apa? Udah hutang tahunan kagak bayar-bayar. Zalim enggak? Tuh. Ini contoh aja. Tetapi kita bisa mengupayakan memberi maaf. Luar biasa. Bahkan kalau dalam urusan piutang, kalau kamu sampai bisa menjadikan itu hutang menjadi sedekah, pahalanya lebih luar biasa. Tapi kegedean Pak Ustadz, ya namanya mau sedekah kalau gede berarti pahalanya lebih gede. Gitu ya? Ada. Coba kita lihat lagi. Ibu-ibu, kalau kita bilang itu mah gampang Pak Ustadz. Ngajarinya, prakteknya susah. Ya kan? Suruh sambung tali silaturahmi sama orang yang mutusin kita, ngebagi sama orang yang pelit sama kita, maafin sama orang yang zalimi kita, itu mah
gampang Pak Ustadz ngomongnya. Prakteknya tergantung orangnya, kata Bu Julia, ya kan? Coba kita lihat. Lihatnya dari mana? Contoh yang dipraktekkan Rasulullah. Rasulullah itu kan uswah buat kita ya, uswatun hasanatun. Contoh yang baik. Contohnya apa? Pertama ketika Rasulullah berdakwah ke Taif. Itu Amul Husni, tahun-tahun sedih bagi Rasulullah. Oh, jadi ada tahun kesedihan. Ya. Tahun di mana pamannya meninggal. Selain pamannya siapa? Istrinya meninggal. Dakwah di Mekah sudah nggak aman. Orang-orang kafir Quraisy makin berani sama Rasulullah karena paman dan istrinya sebagai pendukungnya udah mulai tidak ada. Maka Rasulullah dakwah itu ke Taif. Jaraknya berapa jauh dari Makkah ke Taif? Kurang lebih 100 kilo, bayangkan. Berapa hari itu Rasulullah jalan? Ketika dakwah di Taif, bukannya diterima. Rasulullah diusir, dimusuhi. Tokoh-tokoh kafir tidak berani memusuhi langsung, tetapi menyuruh anak-anak dengan biasalah diiming-imingi uang jajan, gitu, menipu baginda Rasulullah. Sampai Rasulullah berdarah-darah. Rasulullah menyelamatkan diri ke kebun anggur, kebun kurma. Di situ kaki Rasulullah berdarah, sandalnya sampai penuh dengan darah. Turun ibu malaikat Jibril. Jibril menawarkan bantuan agar Rasulullah membalas mereka. Apa kata Rasulullah? Ketika Jibril menawarkan, Muhammad, jika kamu berkehendak, akan aku angkat dua gunung ini, kemudian akan aku balikkan, aku timpakan kepada kaum Taif. Apa kata Rasulullah? Jangan. Bayangkan Bu. Apa kata Rasulullah? Jangan. Kalau kita gimana? Wah, makasih ya, tolong nih. Selesaiin aja. Nah, itu kan kalau kita. Itu baru dipackingin sama polisi, baru dipackingin sama tentara, udah enak aja kan? Baru dipackingin sama ormas-ormas, udah gaya-gayaan gitu. Udah habisin aja. Tapi Rasulullah enggak. Jangan. Aku berdoa kepada Allah semoga nanti lahir dari keturunan mereka orang-orang yang hanya menyembah Allah. Bayangkan tuh. Memaafkan, tetap berharap nanti lahir generasi yang akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak posisi kita kadang-kadang begitu? Memaafkan, kemudian kita mendoakan. Sama-sama anak kita, Bu. Seburuk-buruk anak kita tetap anak kita. Tetap ibu doakan. Kami doakan mudah-mudahan kalau sekarang anak-anak ini belum mau taubat, mudah-mudahan nanti dia akan taubat. Doain gitu, Bu. Kapan? Mungkin kalau mereka sudah melihat saya mati, bahasanya gitu kan? Apalagi mungkin dia melihat ketika kejadian yang mengerikan akan taubat. Atau nanti paling tidak lahir dari keturunan mereka nanti adalah keturunan yang saleh dan salehah. Yang tiada lain nanti keturunannya adalah cucunya kan? Nah itu. Coba. Contoh yang kedua adalah Fathul Makkah. Apa itu Fathul Makkah? Penaklukan kota Makkah. Itu 8 Hijriah. Jadi Islam sudah kuat di Madinah. Orang-orang kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah, menyerang salah satu sekutu daripada Islam. Rasulullah berangkat dengan 10.000 pasukan dari Madinah menuju Makkah, menaklukkan kota Makkah. Tetapi tidak dengan berdarah-darah, tidak ada pertumpahan darah. Artinya datang dengan aman, orang-orang Makkah tunduk, orang-orang Makkah ketakutan, khawatir kalau Nabi Muhammad dan pasukannya, para sahabatnya yang pernah terusir, disakiti, dizalimi akan membalas kepada mereka. Tetapi apa yang terjadi? Rasulullah mengatakan, idhabu fa'antumul khulaqa. Pergilah kalian semua aman, selamat, dimaafkan. Bayangkan ini. Artinya Rasulullah punya kekuatan, kemampuan balas dendam, tapi balas nggak? Balas nggak? Kalau kita, kemarin lawan politik, dia udah menang,
Yang dipolik, yang dulu racokin diapain? Dikriminalisasi, ya kan? Hukum jadi penguasa, kan begitu? Itu yang terjadi. Dan yang ketiga, contoh dari kisah Wahsi. Wahsi itu adalah ini jam berapa? 11. Jam 11 saya nunggu kita di sini. Wah, apa Bang? Wahsi. Tahu Wahsi ya? Wahsi itu adalah pembunuh Rasulullah, pembunuh paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahsi pernah membunuh paman Nabi yang bernama Hamzah dalam perang Uhud. Perang Uhud itu. Ketika perang Uhud, Wahsi membunuh paman Nabi. Dalam perjalanannya, Wahsi ini kemudian pengen masuk Islam. Bayangkan, apa Rasulullah menerima Islamnya Wahsi? Menerima. Rasulullah memaafkan. Walaupun mungkin kalau melihat Wahsi, Rasulullah agak-agak ingat kejadian yang lalu. Maka disitulah kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Wahsi diterima Islamnya, Wahsi dimaafkan, tetapi Wahsi diminta jangan mendekat, jangan menampakkan. Jadi ngikut ngaji, ngikut jamaah tapi di belakang ujung. Jangan gaya-gayaan. Sok yang berjuang gitu kan. Dia paling depan, takutnya kata Rasulullah jadi ingat. Tetapi apa kata Wahsi? Dengan tombak ini aku membunuh, mensyahidkan Hamzah, dan dengan tombak ini pula aku membunuh nabi palsu yang bernama Musailamah al-Kadzdzab. Itu artinya apa? Orang kalau sudah masuk Islam siap berjuang, mati sampai berjuang menegakkan Islam. Itu paling tidak memberikan gambaran kepada kita keutamaan memaafkan. Siapa yang ingin dimuliakan Allah, siapa yang ingin mendapatkan ampunan Allah, maka jadilah pemaaf. Ya, jadi pemaaf. Emang katanya terasa susah, terasa sulit, tetapi pada realitasnya menjadi pemaaf itu diutamakan, bahkan mendapatkan keutamaan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dari sini ada pertanyaan Ibu. Cikgu. Silakan kalau ada pertanyaan. Untung saya tadi udah sarapan. Udah sarapan, udah mau. Jadi suaranya bisa kencang. Silakan. Jika ada pertanyaan. Ayo Bapak. Bu. Ustaz. Ustaz. Silakan. Ya. Daripada nggak ada yang nanya. Ayo Pak Ustaz. Pakai mic. Nggak usah lah Bapak, dekat deh. Yang lain tuh nggak dengar. Kamu dengar juga. Berhadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, ini pertanyaannya juga nggak terlalu berat.